Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Lulu Nur Guru bin Guru Bahasa Indonesia. Anak-anak pernah mendengar tentang teks eksposisi, bukan? Nah, teks eksposisi merupakan pemikiran seseorang untuk menyampaikan suatu penjelasan atau memaparkan suatu permasalahan yang perlu suatu perhatian. Nah, hal ini disampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang ilmiah, kemudian netral, tidak berpihak ya. Jadi apa adanya sesuai apa yang akan disampaikan. Struktur di dalam teks eksposisi yaitu ada tesis, yakni berupa pembukaan ya. Penulis menyampaikan tentang pandangan-pandangan terhadap suatu hal. Kemudian diikuti dengan struktur yang kedua yaitu argumentasi. Ini berupa alasan-alasan mengapa menyampaikan hal pada pembukaan tadi, pada tesis tadi. Dan diakhiri dengan kesimpulan, yaitu ada pada penegasan ulang. Jadi penegasan ulang ini merupakan perpaduan pernyataan penulis disertai dengan alasan-alasannya tentang suatu permasalahan. Jenis-jenis teks eksposisi yang pertama ada eksposisi ilustrasi atau contoh. Jadi menyampaikan suatu permasalahan yang disertai dengan gambaran-gambaran atau contoh-contohnya. Yang kedua ada eksposisi pertentangan. Jadi penulis menyampaikan penjelasan dan perbedaan antara masalah satu dengan masalah yang lain. Yang ketiga eksposisi proses. Ini menjelaskan misalnya pembuatan sesuatu seperti yang Ibu sampaikan dalam video yang lain, yaitu tentang teks proses atau prosedur teks. Nah, ini hampir sama. Kemudian yang keempat, eksposisi klasifikasi. Ini mengelompokkan masalah satu dengan masalah yang lain, jadi penggolongan-penggolongan. Dilanjutkan dengan eksposisi laporan, yaitu melaporkan suatu hal atau suatu peristiwa, dan eksposisi perbandingan, yaitu membandingkan antara hal satu dengan yang lain. Nah, perbandingan ini bisa ada persamaan dan bisa juga ada perbedaannya. Jadi bedanya dengan eksposisi pertentangan tadi ya. Kalau pertentangan hanya menyatakan perbedaannya saja, tapi kalau perbandingan ini ada hal yang bersifat sama dan ada hal yang bersifat tidak sama. Kemudian unsur kebahasaan dalam teks eksposisi yaitu penggunaan kalimat tunggal, kemudian ada kalimat majmuk, ada penggunaan kelas-kelas kata ya. Nanti bisa secara rinci bisa dibaca dalam buku-buku materi ya. Kemudian ada penggunaan kata benda atau nomina, dilanjutkan kata sifat atau adjektif, dan adverbia, yaitu merupakan kata-kata keterangan. Kata keterangan ini yang meliputi tempat, waktu, dan suasana. Oke, demikian tentang teks eksposisi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya yang belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Lulu Nur Guru bin Guru Bahasa Indonesia. Anak-anak pernah mendengar tentang teks eksposisi, bukan? Nah, teks eksposisi merupakan pemikiran seseorang untuk menyampaikan suatu penjelasan atau memaparkan suatu permasalahan yang perlu suatu perhatian. Nah, hal ini disampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang ilmiah, kemudian netral, tidak berpihak ya. Jadi apa adanya sesuai apa yang akan disampaikan. Struktur di dalam teks eksposisi yaitu ada tesis, yakni berupa pembukaan ya. Penulis menyampaikan tentang pandangan-pandangan terhadap suatu hal. Kemudian diikuti dengan
struktur yang kedua yaitu argumentasi. Ini berupa alasan-alasan mengapa menyampaikan hal pada pembukaan tadi, pada tesis tadi, dan diakhiri dengan kesimpulan, yaitu ada pada penegasan ulang. Jadi penegasan ulang ini merupakan perpaduan pernyataan penulis disertai dengan alasan-alasannya tentang suatu permasalahan. Jenis-jenis teks eksposisi, yang pertama ada eksposisi ilustrasi atau contoh. Jadi menyampaikan suatu permasalahan yang disertai dengan gambaran-gambaran atau contoh-contohnya. Yang kedua ada eksposisi pertentangan. Jadi penulis menyampaikan penjelasan dan perbedaan antara masalah satu dengan masalah yang lain. Yang ketiga, eksposisi proses. Ini menjelaskan misalnya pembuatan sesuatu seperti yang Ibu sampaikan dalam video yang lain, yaitu tentang teks proses atau prosedur teks. Nah, ini hampir sama. Kemudian yang keempat, eksposisi klasifikasi. Ini mengelompokkan masalah satu dengan masalah yang lain, jadi penggolongan-penggolongan. Dilanjutkan dengan eksposisi laporan, yaitu melaporkan suatu hal atau suatu peristiwa, dan eksposisi perbandingan, yaitu membandingkan antara hal satu dengan yang lain. Nah, perbandingan ini bisa ada persamaan dan bisa juga ada perbedaannya. Jadi bedanya dengan eksposisi pertentangan tadi ya. Kalau pertentangan hanya menyatakan perbedaannya saja, tapi kalau perbandingan ini ada hal yang bersifat sama dan ada hal yang bersifat tidak sama. Kemudian unsur kebahasaan dalam teks eksposisi yaitu penggunaan kalimat tunggal, kemudian ada kalimat majmuk, ada penggunaan kelas-kelas kata ya. Nanti bisa secara rinci bisa dibaca dalam buku-buku materi ya. Kemudian ada penggunaan kata benda atau nomina, dilanjutkan kata sifat atau adjektif, dan adverbia, yaitu merupakan kata-kata keterangan. Kata keterangan ini yang meliputi tempat, waktu, dan suasana. Oke, demikian tentang teks eksposisi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya yang belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain.